Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang analisis kami tentang pengaruh gaya listrik terhadap partikel bermuatan dalam percobaan statis dengan menggunakan sedotan plastik. Sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Nur Hadi, NIM 101012410338. Nama saya Mahira Rasyalia Pinam dengan NIM 1010124000294. Saya Tera Zadikana dengan NIM 101012400367. Jadi di sini saya akan menjelaskan alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan ini. Yang pertama itu ada tisu. Tisunya itu berfungsi sebagai penggosok dengan sedotan plastik guna menghasilkan muatan listrik statis melalui proses triobelektrik. Yang kedua ada sedotan plastik. Sedotan plastik ini berguna untuk sebagai benda yang bermuatan listrik statis setelah digosok dengan tisu dan digunakan untuk mengamati interaksi elektrostatik. Lalu yang ketiga ada botol plastik yang berguna sebagai tumpuan untuk meletakkan sedotan agar bisa berputar atau menggantung bebas sehingga gaya tarik atau tolak dapat diamati dengan jelas. Jadi di sini saya akan menjelaskan penjelasan tentang gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang timbul akibat adanya interaksi antara dua partikel yang memiliki muatan listrik. Gaya listrik merupakan salah satu gaya fundamental dengan ilmu fisika. Gaya ini bisa berupa gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak seperti magnet. Tergantung pada jenis muatan yang dimiliki oleh partikel. Jika dua partikel memiliki muatan sejenis positif-positif atau negatif-negatif, maka akan terjadi gaya tolak-menolak sebagaimana kerja dari magnet. Sebaliknya, jika dua partikel memiliki muatan berbeda jenis atau positif-negatif, maka akan terjadi gaya tarik-menarik. Dalam kehidupan sehari-hari, pengaruh gaya listrik dapat ditemui dalam berbagai perangkat elektronik, proses kimia hingga dalam sistem biologis yang melibatkan ion-ion bermuatan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang analisis kelistrikan dan kemagnetan. Percobaan ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh besar muatan dan jarak antar muatan terhadap kuatnya gaya listrik antara dua benda bermuatan. Berdasarkan hasil dari pengamatan, diketahui bahwa ketika dua benda bermuatan didekatkan, maka gaya tarik menarik atau tolak menolak yang terjadi semakin besar dibandingkan saat keduanya berada pada jarak yang lebih jauh. Hal ini sesuai dengan hukum Coulomb yang menyatakan bahwa gaya listrik berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara muatan. Selain itu, besar muatan juga berperan penting sebagaimana terlihat dari perbedaan gaya yang muncul. Setelah benda digosokkan 5 kali dan kemudian 10 kali, pada jumlah gosokan yang lebih banyak, gaya listrik yang timbul menjadi lebih besar meskipun jaraknya tetap sama, menunjukkan bahwa gaya listrik berbanding lurus dengan hasil kali besar kedua muatan. Proses penggosokan ini merupakan gejala triboelektrik, di mana muatan listrik statis terbentuk akibat perpindahan elektron antar permukaan. Setelah benda bermuatan, gaya tarik menarik terjadi jika muatannya berbeda jenis, sedangkan gaya tolak menolak muncul jika muatannya sejenis. Ketika benda yang telah bermuatan disentuhkan ke tangan untuk dinetralkan, gaya listrik tidak lagi terdeteksi, yang membuktikan bahwa muatan listrik adalah syarat utama munculnya gaya listrik. Kami menggunakan rumus gaya Coulomb yang sudah dijelaskan di dalam gaya listrik yang berkaitan dengan gaya listrik dengan rumus F sama dengan K mutlak Q1 dikali Q2 per R kuadrat, dengan keterangan F itu sebagai besar gaya Coulomb, K itu konstanta Coulomb yang dengan nilai 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb per kuadrat. Q1 dan Q2 tuh besar muatan yang pertama dan yang kedua dengan satuan Coulomb. R itu jarak antara pusat kedua muatan.
Kesimpulan dari penjelasan yang kami paparkan sebelumnya, berdasarkan video percobaan faktor gaya kolom yang sudah ditonton, bisa disimpulkan bahwa semakin dekat jarak antara dua benda bermuatan, gaya tarik-menarik atau tolak-menolaknya jadi semakin besar. Sedangkan sebaliknya, kalau jaraknya dijauhkan, gaya yang terjadi maka akan menjadi semakin kecil. Sekian dari penjelasan kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.